warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah ta'ala berikan kepada kita. Yang apabila kita berusaha menghitung-hitung kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian berusaha menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah. Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara ibadah yang sangat agung, yang merupakan ibadah hati, adalah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berprasangka baik kepada Pencipta yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang telah memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya menyebutkan riwayat dari Ikrimah ketika menafsirkan ayat ini, bahwa maksudnya adalah ahsinu adzanna billah, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyebutkan di dalam hadisnya, beliau mengatakan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadapku, maka hendaknya dia berprasangka sekehendaknya, semaunya. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Jika dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan untuknya. Namun sebaliknya, jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan pula untuknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an qattu ba'dal imani billah afdala min an yuhsina dhannahu billah. Tidaklah seorang hamba mukmin diberikan anugerah yang lebih baik setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang mukmin hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama pada kondisi-kondisi berikut ini. Yang pertama, ketika kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah
dan kita berprasangka baik kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Di dalam banyak ayat Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'khudhu shadaqat wa anna Allaha huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu shadaqat, dan Allah taala mengambil sedekah-sedekah, wa anna Allaha huwa tawwabur rahim, dan bahwa Allah Maha penerima taubat dan juga Maha pengasih. Disebutkan di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar." Sesungguhnya Allah azza wa jalla membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat dari orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat dari orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbuat dosa, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menerima taubat kita. Selama taubat yang kita kerjakan memenuhi syarat-syaratnya, dan disebutkan di antara atau syarat taubat itu ada 5. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, al-iqla 'anil ma'siyah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga, al-azmu 'ala 'adamil 'audah, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali. Yang keempat, an-nadam, menyesal karena telah berbuat dosa dan maksiat. Dan yang kelima, taubat kita lakukan sebelum pintunya ditutup. Kapan itu? Ada 2. Yang pertama, sebelum nafas kita sampai di kerongkongan. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Kemudian yang kedua, waktunya sebelum matahari terbit dari arah barat. Ini syarat taubat, harus kita penuhi. 5 syarat taubat ini. Apabila dosa itu berkaitan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Namun ketika dosa tersebut ada kaitannya dengan hak manusia, dosa tersebut ada hubungannya dengan orang lain, maka syarat taubatnya ditambah satu, yaitu kita mengembalikan hak orang tersebut, kita meminta maaf kepadanya. Dan jika syarat-syarat yang disebutkan tadi terpenuhi, maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menerima taubat kita. Maka yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa semuanya. Kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang pertama yang hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah pasti akan menerima taubat kita. Kemudian kondisi yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, hendaknya kita berdoa dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita. Allah Ta'ala berfirman, berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doa-doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa kepadanya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, kita harus yakin, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah
dan kalian yakin doa kalian pasti akan dikabulkan oleh Allah. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lengah dan tidak yakin. Ketika kita berdoa yakin, ya, pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan memberikan satu dari 3 hal. Ini disebutkan dalam hadis. Ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu dari 3 hal. Yang pertama, doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau doa kita tidak dikabulkan, doa kita akan disimpan sebagai pahala untuk kita nanti di akhirat. Karena doa itu ibadah. Dan ibadah yang kita kerjakan akan membuahkan pahala nanti di akhirat. Kemudian yang ketiga, doa tersebut akan dialihkan menjadi apa? Menjadi sebab terhindarnya kita dari berbagai macam bahaya. 3 hal ini salah satunya akan kita dapatkan insyaallah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita dapatkan. Entah itu doa kita langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, cepat atau lambat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, doa kita akan disimpan untuk akhirat kita. Atau yang ketiga, kita akan dijaga dari berbagai macam bahaya, kita akan dijaga dari berbagai macam musibah, bencana dan seterusnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti doa kita akan dikabulkan. Jangankan doa kita, doanya iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan oleh Allah. Ketika iblis berdoa kepada Allah, iblis mengatakan, iblis diusir kan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Iblis mengatakan, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis mengatakan, wahai Rabbku, tangguhkanlah kehidupanku ini sampai hari di mana manusia dibangkitkan. Minta kepada Allah agar dipanjangkan umurnya. Allah kabulkan doanya. Qala fa innaka minal munzarin. Allah mengatakan, iya, umurmu akan dipanjangkan sampai hari di mana manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan doanya seorang muslim? Kenapa kita tidak yakin dengan doa kita? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika berdoa kepada Allah dikabulkan doanya. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza rakibu fil fulki da'u Allaha mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Dan apabila mereka menaiki kapal dan kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak,
Kata Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Tulus mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya dikabulkan oleh Allah. Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Namun sayang, ketika mereka telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu mereka sampai di daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis saja doanya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang musyrik saja doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita seorang muslim, seorang mukmin tidak yakin dengan doa kita? Ya. Maka ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Ya, asalkan kita ketika berdoa, ya, kita penuhi syarat-syaratnya. Kita berdoa penuh dengan adab. Ya. Contohnya kita awali doa dengan membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Awali doa kita dengan memuji Allah. Ya. Di antaranya kita membaca pujian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Ini kita baca sebelum kita berdoa. Yang Nabi mengatakan kalau kita berdoa membaca bacaan ini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita awali doa kita dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana disebutkan di dalam hadis, ya, Nabi SAW pernah mendengar seseorang berdoa di dalam salatnya. Namun dia tidak membaca salawat untuk Nabi SAW. Maka Nabi SAW memanggil orang tersebut dan mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi." Apabila salah seorang dari kalian berdoa, awali doanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Awali doanya dengan menyanjung Allah. Tsumma liyusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyad'u ba'du bima syaa. Setelah itu dia berdoa dengan doa apa saja yang dia kehendaki. Ya. Dan Nabi juga mengatakan kullu du'ain mahjub. Setiap doa itu akan terhalang, kata Nabi. Hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia awali doanya dengan membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Inna du'a mauqufun antara langit dan bumi." Ya, tidak dinaikkan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta tusalliya ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sampai engkau awali doa tersebut dengan membaca salawat kepada nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara adab ketika kita berdoa. Ya, jadi ketika kita berdoa, perhatikan adab-adab ini. Ya, dan masih banyak adab yang mesti kita perhatikan ketika kita berdoa. Perhatikan waktu-waktu mustajabnya. Ya. Sebagaimana yang mungkin telah kita ketahui waktu-waktu tersebut. Ya. Jadi dengan demikian, insya Allah
doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga, ketika kita mencari rezeki, hendaknya kita selalu berbaik sangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki kepada kita. Ya. Kita tahu ketika kita masih berada di dalam perut ibu kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita melalui ibu kita. Kemudian setelah kita dilahirkan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita melalui siapa? Orang tua kita. Maka setelah kita dewasa, setelah kita mampu, kuat untuk mencari rezeki, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Ya. Dan kita juga harus melakukan sebab-sebab datangnya rezeki. Ya. Dan sebab-sebab datangnya rezeki ini ada dua. Yang pertama, sebab-sebab yang duniawi. Yang kedua, sebab-sebab yang ukhrawi. Ya. Biasanya orang itu lebih perhatian kepada sebab duniawi. Mereka lupa dengan sebab ukhrawinya, akhiratnya. Ya. Apa saja sebab ukhrawi? Yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan untuknya jalan keluar, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rezeki kepadanya dari jalur yang tidak ia duga-duga. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah asar, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala didatangi oleh 3 orang yang meminta nasihat, ya, dan ketiganya memiliki permasalahan yang berbeda. Yang pertama datang mengadukan tentang kekeringan. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Yang kedua, mengadukan tentang kemandulan. Kata Al-Hasan Al-Basri, beristighfar kepada Allah. Yang ketiga datang mengadukan tentang kefakiran. Kata Al-Hasan Al-Basri, istighfar kepada Allah. Kemudian ditanyakan, wahai imam, kenapa 3 orang yang datang kepadamu dengan masalah yang berbeda, namun solusinya satu, yaitu istighfar? Ya, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yang mengatakan demikian bukan aku, tapi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Nuh Allah mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian, karena sungguh Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, Allah taala akan memberikan anak dan harta-harta dan seterusnya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebab ukhrawi yang lain ya masih banyak, ya. Di antaranya juga dengan kita memperbanyak sedekah, ya. Dengan kita memperbanyak sedekah, insyaallah ini bisa mendatangkan rezeki, ya. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ya, apapun yang kalian infakkan maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara kondisi yang hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala,
yaitu ketika kita tertimpa musibah. Ya, yakinlah bahwa apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Allah taala mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Ya, yang menciptakan tahu apa yang terbaik untuk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi harus yakin apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik. Ya, itu pasti yang terbaik. Ya. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, terkadang kata beliau, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang hamba dalam bentuk ujian, kata beliau. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang hamba dalam bentuk ujian. Ya, dan kita bisa lihat kisah-kisah para nabi, ya, yang mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bagaimana beliau bisa menjadi Al-Aziz, seorang menteri yang mulia di Mesir? Itu setelah beliau mengalami berbagai macam ujian. Ya. Beliau diuji, ya, dengan saudaranya yang berbuat jahat, ya, memasukkan beliau ke dalam sumur. Akhirnya beliau diketemukan oleh orang-orang, dijual ke Raja Mesir, gitu. Akhirnya beliau di Mesir sana digoda oleh permaisuri, ya, setelah itu difitnah, akhirnya dipenjara, ya, bertahun-tahun beliau dipenjara. Ya, ini semua ujian. Ya, sampai kapan beliau dipenjara? Sampai raja itu mimpi, kemudian ditafsirkan mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu Nabi Yusuf diangkat menjadi Al-Aziz, menteri yang mulia. Ya, jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seorang hamba dalam bentuk musibah, dalam bentuk ujian. Gitu. Maka harus yakin apapun yang menimpa kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi kali ini bermanfaat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kalau seseorang itu ingin berbaik sangka tapi faktanya tidak mendukung? Misalnya di Jakarta mulai masuk musim hujan, harusnya kita akan berbaik sangka dan hujan akan membawa rezeki dan rahmat. Tapi BMKG mengumumkan curah hujan diperkirakan akan sangat tinggi tahun ini dan bahaya banjir mengancam. Dan kenyataannya memang terjadi hujan dan Jakarta banjir. Akhirnya ketika itu berulang, kita yang tadinya ingin berbaik sangka itu ternyata faktanya tidak mendukung. Jadi malah begitu masuk musim hujan, nah banjir ini. Nah, bagaimana mensikapi hal begitu? Nah, ketika kita mendapatkan hal seperti itu, ya, jadi semuanya kembalikan kepada diri kita sendiri. Ya, jangan kita menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti kalau seperti itu kan kita menyalahi Allah. Kenapa terjadi banjir dan seperti itu? Ya. Tetap kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita perhatikan adalah diri kita. Karena apapun yang terjadi, musibah apapun, itu karena sebab dosa-dosa kita.
wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, kata Allah, itu karena sebab dosa kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan dosa-dosa kalian. Gitu. Kembalikan keburukan yang kita dapatkan itu kepada diri kita, bukan kepada Allah. Gitu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan untuk hambanya, tidak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki kebaikan untuk hambanya. Adapun keburukan yang kita dapatkan itu karena sebab dosa-dosa kita. Ya. Itu yang harus kita lakukan sehingga kita tidak menyalahi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Yang tadinya kita harus husnuzon, berbaik sangka, akhirnya kita berburuk sangka kepada Allah, tidak boleh. Ya. Jadi kembalikan semua hal yang buruk itu kepada diri kita, gitu. Bahwa apapun yang terjadi, keburukan apapun yang terjadi, itu karena sebab dosa-dosa kita. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi hambanya, Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, tidak. Ya. Keburukan itu kita dapatkan karena sebab dosa-dosa kita. Dan yang Allah Ta'ala maafkan itu lebih banyak daripada yang Allah tidak maafkan. Gitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Anak kita adalah asal bagi kita. Bahwa setiap orang yang dinilainya akan terputus amalnya. Jadi satunya adalah anak soleh. Sehingga ketika seorang anak melakukan suatu kebaikan, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa tidak perlu diniatkan khusus untuk orang tuanya, karena pahalanya itu pasti akan sampai. Nah, kalau hal itu kan sudah kita pahami lah, dari sebagian besar kita pahami. Bagaimana ketika seorang anak melakukan suatu kemaksiatan atau sudah dewasa, apakah hal itu juga akan berpengaruh terhadap orang tua? Ketika seorang anak berbuat kemaksiatan, tidak berpengaruh. Tapi Ya. kebaikan, Kalau kebaikan berpengaruh. Adapun keburukan tentu tidak berpengaruh dengan terhadap orang tuanya. Gitu. Ya. Yang penting orang tua sudah mengajarkan dia dengan cara yang baik, gitu. Ya. Hasilnya apapun hasilnya itu tergantung Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak berpengaruh. Ya. Sebagaimana mungkin kalau kita lihat kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya sendiri tidak taat. Ya, apakah disebutkan anaknya itu berpengaruh terhadap Nabi Nuh alaihissalam? Tidak. Ya, karena Nabi Nuh alaihissalam telah mendakwahi anaknya berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan pembangkangan anaknya tidak berpengaruh terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan atas kesempatannya. Ya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah, ya, datangnya dari saya sendiri dan dari syaitan. Ya, kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.